Selamat malam jemaat Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti ibadah Rabu Abu sebagai tanda dimulainya masa Prapaskah. Selama 6 minggu, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menghayati penderitaan Kristus dan kemenangan Kristus atas maut. Hari ini, kita akan bersama-sama mengingat dan merefleksikan keberadaan kita sebagai manusia yang fana. Sebagaimana firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita nyalakan 6 lilin ini sebagai penanda 6 minggu Prapaskah yang akan kita jalani bersama. Ibadah Rabu Abu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Jemaat Tuhan, tema perenungan firman Tuhan dalam ibadah Rabu Abu hari ini adalah berhala hati. Kita akan belajar bersama dari surat Yakobus pasal 4 ayat 1-10 untuk melihat dan menyelidiki kembali hati kita. Apakah hal yang selama ini sangat kita cintai dalam hati, sehingga tanpa sadar telah mengaburkan pandangan kita daripada Kristus? Oleh sebab itu, marilah kita mengingat kembali bagaimana status kita sebagai manusia baru, yang hidupnya telah ditebus oleh darah Kristus. Biarlah ketika kita tunduk dan mengarahkan mata hati kita hanya kepadanya, maka
kita dimampukan untuk melepaskan apa yang menjadi berhala dalam hati kita. Kita mohon agar Tuhan menyucikan kita, sehingga kehidupan kita berkenan kepadanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mohon Tuhan membuka dan menerangi hati kami, agar kami dapat dengan rendah hati mau dibentuk Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Tuhan, tolong kuatkan dan mampukan kami. Berikan kami hati seorang hamba yang mau taat dan mendengar suara Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pada perenungan firman Tuhan kita malam hari ini, diambil dari Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10, saya akan membacakannya bagi kita semua di bawah satu perikop, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak bersahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikian sabda firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. You are what you love merupakan istilah yang sering kali kita dengar. Seorang penulis bernama James K. Smith pernah menulis sebuah buku dengan judul yang sama, yaitu You Are What You Love. Dalam buku tersebut, James Smith mengingatkan kepada para pembacanya bahwa spiritualitas kita sangat terkait erat dengan apa yang paling kita hargai dan kita cintai. Spiritualitas kita sangat berkait erat dengan apa yang paling kita hargai dan kita cintai. Saudara, tanpa sadar maupun tidak, seringkali apa yang paling kita cintai dan hargai dalam hidup ini biasanya akan membuat kita menghabiskan begitu banyak waktu maupun tenaga untuk memikirkannya. Tidak hanya itu,
tetapi juga menuntut kita untuk berupaya sekuat mungkin untuk mewujudkan serta memberikan yang terbaik bagi apa yang paling kita cintai dan kita hargai. Saudara, misalnya orang tua selalu mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan anaknya, tidak lain semua karena cinta. Akan tetapi ada juga orang tua yang dengan tega menjual anaknya kepada orang lain demi untuk mendapatkan uang yang lebih. Cintanya kepada uang jauh lebih dalam daripada cintanya kepada darah dagingnya sendiri. Sehingga demi mendapatkan uang banyak, hal yang salah pun menjadi benar. Saudara, itulah the power of love. Saudara, di satu sisi betul, memang cinta itu bisa membangun. Tetapi di sisi yang lain, jika tidak terkendali, maka bisa membuat orang jatuh dan tenggelam pada perasaan cinta yang salah. Sehingga itulah yang membuatnya kemudian seperti orang yang kehilangan akal sehat. Saudara, berbicara mengenai perasaan cinta, maka sejatinya ini juga sedang berbicara tentang masalah hati. Hati seringkali disebut sebagai pusat dari kehidupan manusia yang dapat menggerakkan kepribadian kita. Suatu hal yang mungkin tampak sangat kecil sekali, sebenarnya itu bersumber dari dalam hati. Apa yang tampak di luar dalam sikap, tindakan, perkataan, itu biasanya merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Dengan demikian, apabila seseorang dapat berpikir, bertindak, berperilaku yang tampak seolah kehilangan akal sehat, jangan-jangan ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah dengan hatinya. Saudara, sesuatu yang keliru dan tidak beres yang nampak dalam jemaat kehidupan Kristen Yahudi. Dan hal ini sampai-sampai kemudian membuat Yakobus harus menegur mereka dengan sangat keras. Mereka bertindak seolah-olah seperti orang yang telah kehilangan akal sehat. Pertengkaran dan perselisihan terjadi di tengah-tengah kehidupan komunitas mereka. Seorang akan yang lain hanya berpikir tentang keinginan dan kepentingan diri sendiri. Sangat egois sekali. Semua orang berpikir semua adalah aku dan tentang aku. Hidup dalam kesombongan dan ketamakan seolah menjadi hal yang sangat lumrah untuk dilakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, begitu iri dan dengkinya mereka ketika melihat berkat yang diterima oleh orang lain. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga hanya untuk memikirkan apa yang menjadi milik orang lain dan berusaha untuk memilikinya juga. Saudara, oleh sebab itu hidup dalam komunitas seperti ini menjadi penuh dengan semangat persaingan yang tidak sehat. Saudara, betapa mengerikannya hidup di tengah-tengah komunitas seperti ini. Segala pikiran, perilaku, dan tindakan yang seolah di luar akal sehat ini tidak lain dan tidak bukan terjadi karena ada sesuatu yang keliru dan tidak beres di dalam hati mereka. Ada perasaan cinta yang salah dalam hati mereka. Perasaan cinta yang telah dicemari oleh dosa dan hawa nafsu dunia. Saudara, jemaat Tuhan ini membiarkan perasaan cinta yang salah dan dicemari oleh dosa itu menuntun hidup mereka. Betapa mengerikannya hal ini. Hidup dipimpin oleh hati yang penuh dosa. Hidup dipimpin oleh hati yang penuh dosa. Pada akhirnya di dalam kehidupan jemaat Kristen Yahudi pada waktu itu, perasaan cinta itu kemudian berubah menjadi keinginan hawa nafsu yang seringkali bukannya saling menumbuhkan, justru semakin menjatuhkan satu dengan yang lain. Betapa liarnya keinginan hawa nafsu yang berasal dari dunia ini. Sehingga kemudian membuat jemaat Tuhan seolah diperbudak dan harus mengikuti seluruh yang diinginkan oleh hati yang kotor itu. Saudara, suara kebencian, iri, dengki itu bergema sangat besar di dalam hati mereka. Sehingga mereka kemudian dengan tidak segan-segan, tangan itu berani digunakan untuk membunuh sesamanya. Mereka bertengkar, berkelahi, tidak hanya secara non-verbal tetapi juga secara verbal. Betapa jemaat Tuhan telah
memberhalakan hati yang kotor itu. Saudara, sebelumnya telah saya katakan bahwa spiritualitas kita sangat berkait erat dengan apa yang paling kita cintai dan hargai dalam kehidupan ini. Spiritualitas kita sangat terkait erat dengan apa yang paling kita hargai dan cintai dalam hidup ini. Apabila hidup diperbudak oleh keinginan hati yang penuh dengan dosa, maka tentu kita akan sangat sulit sekali mengerti kehendak Tuhan, bukan? Yang selalu dipikirkan hanyalah apa yang menjadi kehendakku dan bagaimana mewujudkan kehendakku itu. Oleh sebab itu ketika datang meminta berdoa kepada Tuhan pun motivasinya sudah salah dan keliru. Apa yang diminta dan didoakan kepada Tuhan semuanya dengan tujuan untuk memenuhi hawa nafsu yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara, kepada jemaat yang begitu meletakkan dan membiarkan hatinya, dirinya untuk dipimpin oleh hati yang kotor itu, Yakobus menyebutkan mereka sebagai orang-orang yang bersahabat dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang tidak setia. Mereka adalah orang-orang yang mendua hati dari Allah. Jemaat Tuhan telah berzinah secara spiritual dan menjadikan diri mereka sendiri adalah musuh Allah. Hal tersebut kemudian membawa konsekuensi yang sangat besar bagi hubungan mereka dengan Allah. Saudara, dalam perjanjian lama, perzinahan secara spiritual itu merupakan gambaran yang ditujukan untuk orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Ketika Allah mengikatkan perjanjian dengan umatnya, hal tersebut digambarkan sebagai ikatan perjanjian perkawinan, di mana bangsa Israel menjadi pengantin wanita dan Allah adalah pengantin pria. Saudara, Allah menuntut umatnya untuk setia kepadanya, tidak mendua hati. Allah menghendaki agar umatnya hanya mengasihi Allah saja. Oleh sebab itu ketika bangsa Israel tidak setia dan menduakan hati dengan menyembah berhala, maka sama saja hal ini dengan melakukan perzinahan secara spiritual. Orang-orang yang tidak setia, mendua hati dengan menuruti kehendak nafsu dunia, menjadi bersahabat dengan dunia, itu sama saja dengan melakukan perzinahan secara spiritual. Kesetiaan untuk diperbudak oleh perasaan cinta dan hati yang kotor itu telah jauh melebihi dari kesetiaan dan kasih kepada Tuhan. Sehingga inilah yang kemudian membuat mata hati ini tidak bisa lagi melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, dalam kesempatan mengikuti ibadah Rabu Abu pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama merefleksikan kembali bagaimana relasi atau cinta kita bersama dengan Tuhan. Mari kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, jika hati adalah kompas yang mengarah ke seluruh kehidupan kita, maka sekarang coba lihat ke arah mana hatimu membawamu. Apakah hati itu telah membawa kita justru semakin jauh dari Tuhan? Jika benar demikian, mari malam ini kita periksa kembali hati ini. Mungkin ada yang salah, ada yang keliru dari perasaan cinta dan hati kita selama ini. Saudara, mungkin tanpa sadar kita telah berlaku tidak setia dan menduakan hati yang seharusnya hati itu hanya untuk Tuhan. Mungkin tanpa sadar selama ini kita lebih condong dan lebih mencintai hasrat yang sia-sia yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan-jangan sudah tidak ada lagi ruang di dalam hati kita untuk Tuhan. Karena begitu besar ruang yang kita berikan dalam hati ini untuk hal-hal yang hanya menuruti kehendak kita yang kita pandang baik sesuai dengan keinginan kita. Saudara, tanpa kita sadari, Yesus telah berdiri di luar hati kita. Dan Ia menunggu kita untuk membukanya, serta memberikan ruang yang besar untuk Dia ada di sana.
Tapi tanpa sadar, kita telah mengkhianati dan melakukan perzinahan secara spiritual. Melalui sikap, tindakan, perilaku, perkataan, apapun yang kita pikirkan. Memperlihatkan bahwa sebenarnya hidup kita ini telah dipimpin, telah dikuasai oleh hati yang kotor. Saudara, tidak hanya relasi kita dengan Tuhan, tetapi marilah kita juga merefleksikan bagaimana relasi kita dengan sesama. Bagaimana relasi kita dengan komunitas orang percaya di mana Tuhan menempatkan kita. Dalam hidup berkomunitas, memang kita perlu saling menajamkan guna untuk membuat kita semakin bertumbuh menjadi pribadi yang serupa Kristus. Namun dalam proses saling menajamkan itu, dengan semangat dan motivasi apakah kita melakukannya? Apakah dengan semangat dan motivasi untuk saling menjatuhkan karena didorong oleh keinginan hati yang berdosa dan kotor? Saudara, hati yang hanya selalu memikirkan keinginan diri sendiri. Hati yang selalu panas dan marah melihat berkat yang diterima orang lain. Hati yang penuh dengan kesombongan dan persaingan. Saudara, marilah malam ini kita kembali jujur. Kita kembali terbuka di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah selama ini kita telah benar-benar setia dan hanya mengasihi Tuhan? Apakah hanya kehendak Tuhan yang mengisi perasaan cinta dalam hati kita? Ketidaksetiaan kita kepada Tuhan sesungguhnya sedang memperlihatkan bagaimana iman kita yang sebenarnya sedang goyah. Mari dengan kerendahan hati kita minta Tuhan untuk menyelidiki, melihat, dan mengoreksi hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Apakah kita mendapati bahwa hati ini telah tidak setia kepada Tuhan? Apakah hati yang seharusnya hanya untuk Tuhan itu ternyata kita bagi dengan cinta yang lain, dengan cinta yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah selama ini kita telah tidak setia dan telah mendua hati dari Tuhan? Saudara, ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan yang ditujukan melalui penyembahan berhala itu membawa murka bagi Tuhan. Perzinahan secara spiritual yang memperlihatkan ketidaksetiaan mereka itu membuat Tuhan cemburu. Tuhan marah
ketika perasaan cinta yang seharusnya ditujukan hanya untuk Tuhan itu nyatanya dibagi dengan kehadiran ilah-ilah lain. Saudara, tentu tidak bisa dan sangat tidak mungkin. Tidak mungkin bagi kita untuk mendua hati. Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hati kita, namun pada saat bersamaan juga memberikan ruang bagi berhala lain. Saudara, sebenarnya mungkin kita tidak benar-benar membuang dan menyangkal Tuhan dalam hidup ini. Mungkin kita tidak benar-benar membuang dan menyangkal Tuhan dalam hidup ini. Namun tanpa sadar, melalui sikap hidup, kita memperlihatkan bahwa sebenarnya bukan Tuhan satu-satunya. Bukanlah Tuhan yang utama dalam hidup ini. Saudara, padahal Tuhan menginginkan adanya hubungan yang eksklusif dengan umatnya. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Allah dan kepada Mammon. Karena pastilah hatinya akan lebih condong untuk setia kepada sesuatu yang paling dia cintai dan hargai. Lalu kemudian membenci dan tidak mengindahkan yang lain. Saudara, jelas sekali kita tidak bisa hidup dalam dua standar. Hidup dalam standar Allah dan hidup dalam standar dunia tidak bisa, tidak akan mungkin bisa. Tuhan menuntut kesetiaan kita secara total dan secara teguh. Dengan demikian tidak mungkin bisa kita membiarkan hati yang melekat kepada dunia juga melekat kepada Tuhan. Tuhan cemburu ketika kita mengikatkan hati dan diri kita kepada dunia. Sebab firman Tuhan mengatakan jangan sujud menyembah dan beribadah kepada Allah lain. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Saudara, kekudusan Tuhan tidak boleh dicemari dengan ketidaksetiaan kita. Melalui cara hidup yang sembarangan. Cara hidup yang memperlihatkan bahwa kita ini adalah budak dosa. Kekudusan Tuhan tidak boleh dicemari dengan ketidaksetiaan kita. Melalui cara hidup yang sembarangan. Dan cara hidup yang memperlihatkan bahwa kita ini adalah budak dosa. Saudara, bukankah selama ini kita mengatakan bahwa ketika Tuhan menebus kita, maka sekarang kita adalah milik Tuhan. Kita hidup dalam status manusia baru. Akan tetapi pada kenyataannya kita masih menjalani hidup dalam cara hidup yang sembarangan. Kita memperlihatkan bahwa hati ini benar-benar belum diserahkan kepada Tuhan. Kita tidak membiarkan diri ini untuk sebenarnya benar-benar menjadi milik Tuhan. Kita tidak bisa hidup dalam dua status. Yaitu manusia lama dan manusia baru. Kita tidak bisa hidup dalam dua status. Tidak bisa hidup dalam dua standar. Standar Allah dan standar dunia. So, namun entah mengapa betapa kita masih begitu nyaman dalam kehidupan kita sebagai manusia lama. Saudara, standar dunia hanya aku dan semua tentang aku. Maka inilah yang kemudian memunculkan semangat persaingan dan kebencian antar seorang dengan yang lain, bukan? Kita selalu memikirkan tentang keburukan orang lain. Apabila kita berjumpa dengan orang lain dan orang lain itu berpikiran yang buruk tentang kita, mungkin dia juga gak setuju dengan kita, maka hati kita langsung memberikan sinyal bahwa sebenarnya yang salah itu bukan kita tapi orang lain yang salah. Orang lain yang salah sehingga dia kemudian bisa memikirkan sesuatu yang buruk tentang kita. Hati yang kotor hanya akan berpikir tentang yang kotor dan jahat pula. Hati yang kotor hanya akan berpikir tentang apa yang kotor dan jahat pula. Namun hidup sebagai milik Tuhan, hidup dalam status manusia baru, bukanlah seharusnya menuntut kita untuk hidup saling menyatakan kasih kepada sesama. Hidup dengan penuh belas kasihan, lemah lembut, sabar seorang akan yang lain. Sekalipun terluka namun berjuang dan belajar untuk mengampuni. Melepaskan dendam, dengki, iri hati terhadap orang lain. Beri teguran dengan semangat saling membangun dan saling membawa sesama untuk semakin dekat kepada Kristus. Bukankah ini yang seharusnya sikap hidup muncul ketika kita dikuasai oleh Kristus, bukan oleh nafsu dunia? Saudara, akan tetapi kita sangat bersyukur. Kita bersyukur sekalipun berkali-kali kita tidak setia. Sekalipun berkali-kali kita mendua hati. Namun Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya kepada kita.
Sama seperti bangsa Israel yang berulang kali jatuh dalam penyembahan berhala. Namun tetap saja Tuhan beri anugerah pengampunan. Tuhan panggil mereka pulang. Tuhan panggil mereka untuk berbalik dari kejahatan, dari dosa-dosa yang selama ini mereka lakukan. Saudara, Israel boleh gagal, tapi Allah bukanlah Allah yang gagal atas hidup bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Kita boleh gagal, tapi Allah bukanlah Allah yang gagal atas hidup kita. Tuhan panggil dan bawa kita supaya kita orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang tidak setia, kita orang-orang yang mendua hati ini kembali datang kepada Tuhan. Dia panggil kita supaya kita tidak mati, supaya kita tidak binasa dalam murka Tuhan. Saudara, anugerah pengampunan yang diberikan Tuhan ini hanya tersedia bagi orang-orang yang datang dengan kerendahan hati. Hanya tersedia bagi orang-orang yang datang dengan kerendahan hati dan mau mengakui seluruh dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Saudara, tanpa kerendahan hati untuk mengakui seluruh dosa, maka anugerah pengampunan yang diberikan Allah itu hanya akan menjadi sia-sia dan tidak berarti. Tanpa kerendahan hati untuk mengakui seluruh dosa, maka anugerah pengampunan yang diberikan Allah itu hanya akan menjadi sia-sia dan tidak berarti. Kerendahan hati di hadapan Tuhan itulah yang memampukan kita, saudara dan saya, untuk melihat apa sebenarnya makna dari salib. Kerendahan hati di hadapan Tuhanlah yang memampukan kita untuk melihat apa sebenarnya makna dari salib. Sebenarnya dalam hidup ini kita punya dua pilihan. Antara memberikan hidup seutuhnya kepada Tuhan, tidak mendua hati, atau sebaliknya. Kita punya pilihan sebenarnya. Namun saudara, sejatinya tanpa Tuhan, tanpa anugerah pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka hidup yang kita jalani selama ini sebenarnya adalah kehidupan yang penuh dengan kekosongan. Sebenarnya adalah kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan dan kesementaraan. Tanpa Tuhan, tanpa anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, tanpa pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, maka hidup yang kita jalani ini sebenarnya adalah hidup yang penuh dengan kekosongan, hidup yang penuh dengan kesia-siaan dan kesementaraan. Saudara, anugerah pengampunan dari Tuhan yang diberikan kepada kita, itulah yang memampukan dan membuat hidup kita, hati kita itu menjadi penuh dan berarti. Saudara, cinta Tuhan itulah yang membuat saudara dan saya, membuat hati saudara dan saya menjadi penuh. Hanya melalui anugerah pengampunan dari Allah, maka kita orang berdosa sekarang punya kesempatan untuk datang dan mendekat kepadanya. Saudara, salib Kristus itu telah membawa dan meraih kita, orang yang berdosa ini, untuk dekat di dalam dekapan kasih-Nya. Dalam kerendahan hati kita kepada Tuhan, marilah kita bersyukur dan marilah kita minta Tuhan kembali memperbaharui serta menyucikan hati kita yang penuh dengan kejahatan. Marilah kita dengar Ia yang memanggil dan hendak membawa kita untuk kembali kepadanya. Saudara, dengarlah Dia yang memanggil, Dia yang hendak membawa kita kembali, membawa kita pulang kepadanya. Karena kita adalah milik Tuhan, domba milik kepunyaan tangan Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku.
jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah menjadi milik Tuhan, domba milik kepunyaan tangan Tuhan, Tuhan yang memanggil dan membawa kita untuk kembali dekat kepadanya. Marilah dalam kehancuran hati karena ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, mari kita melihat ada anugerah pengampunan yang Dia sediakan bagi kita. Mari dengan kesadaran bahwa pengampunan itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka inilah saatnya bagi kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Dalam anugerah yang besar terdapat tanggung jawab yang besar pula. Dalam anugerah Tuhan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar juga. Marilah kita membangun habit yang baru sebagai bagian dari mengerjakan keselamatan. Mari kita bangun habit yang baru sebagai bagian dari kita mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam habit yang baru sebagai manusia baru dan sebagai milik Kristus, maka sekarang kita tidak bisa lagi semata-mata hidup hanya mengikuti kehendak hati kita. Kita telah sama-sama menemukan bahwa sejak awal permasalahan yang terjadi dalam hidup ini berakar dari masalah hati. Dari hati yang tidak mengarah kepada Kristus, maka timbul pikiran yang jahat, fitnah, kesombongan, iri hati, dengki, dusta, bahkan pertengkaran dan pembunuhan. Dengan demikian jelas hati tidak mungkin dapat menyelamatkan kehidupan kita. Hati tidak mungkin dapat menyelamatkan kehidupan kita. Hanya Kristuslah yang dapat menyelamatkan hati kita. Kita tidak bisa menyelamatkan hati kita. Tetapi hanya Kristus yang dapat menyelamatkan hati kita. Saudara, pada dasarnya hati kita ini tidaklah dirancang untuk harus selalu diikuti. Tetapi hati kita ini telah dirancang untuk dipimpin oleh Tuhan. Hati kita tidak pernah dirancang untuk menjadi Allah kecil atas apa yang kita pegang dan kita percayai. Akan tetapi hati ini sebenarnya telah dirancang untuk dipimpin, untuk masuk pada kepercayaan yang mendalam bersama dengan Tuhan. Ketika kita menjadikan hati ini sebagai Allah kecil, memberhalakan hati, membiarkan hidup ini dipimpin oleh hati yang kotor, maka jelas hal ini akan membawa kita pada kesengsaraan dan penghukuman Tuhan. Akan membawa kita pada murka Tuhan. Hati yang penuh dengan dosa tidak dapat menyelamatkan kita. Karena apa yang salah dengan hati adalah inti dari permasalahan hidup kita. Apa yang salah dalam hati adalah inti dari permasalahan hidup kita. Hanya hati yang percaya kepada Tuhan sajalah, itulah hati yang akan Tuhan selamatkan. Oleh sebab itu, marilah sekarang kita menundukkan diri dan mengarahkan hati kita hanya memandang kepada salib Kristus. Orang yang mau datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebenarnya memperlihatkan betapa diri ini rapuh dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Hanya dengan menundukkan diri dan memandang kepada salib Kristus, maka inilah satu-satunya cara bagi kita untuk melawan godaan berhala hati itu. Hati yang dikuasai iblis itu diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari sesuatu untuk dimangsanya. Dengan demikian iman yang teguh, iman yang diarahkan hanya kepada salib Kristus, itulah yang dapat melawan godaan iblis, melawan dosa dari memberhalakan hati. Sama seperti Nabi Yesaya yang menyuarakan kepada bangsa Israel untuk membasuh dan menyucikan hati mereka, diri mereka yang kotor itu, dan menjauh dari perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Saudara, demikian pula dengan kita. Sampai berapa lama lagi
kita akan terus tinggal, kita akan terus hidup dalam hati yang penuh dengan kejahatan dan tidak setia kepada Tuhan. Sampai berapa lama lagi? So, sekarang saatnya bagi kita untuk menangisi dan berduka atas dosa-dosa kita. Dalam momen Rabu Abu seperti malam ini, marilah kita berduka dan menangisi hidup dan hati kita yang kotor ini di hadapan Tuhan. Saudara, sekarang dalam terang kemuliaan Kristus, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Betapa buruk, betapa bobroknya hidup kita, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Saudara, dengan jelas Tuhan melihat siapa diri kita, apa yang ada dalam hati kita. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa Tuhan tidak memandang betapa hina diri kita. Tetapi Dia memandang setiap kita yang datang dengan hati yang hancur. Karena kita sadar akan dosa-dosa kita. Tuhan memandang setiap kita yang datang dengan hati yang hancur karena sadar akan dosa-dosa kita. Saudara, di dalam terang kemuliaan Kristus, maka sekarang kita dapat melihat betapa kosong, betapa hampa, betapa sia-sia, betapa tidak berartinya, betapa sampahnya hidup ini apabila bukan Tuhan yang menjadi satu-satunya Tuhan yang mengisi hati kita. Saudara, marilah kita mendekat. Dan marilah kita dengan rendah hati, kita meminta kepada Tuhan untuk mengubah serta mengarahkan kembali hati kita. Mengarahkan kembali hati kita hanya untuk memandang kepada Yesus. Marilah dalam kerendahan hati kita memandang salib Kristus. Salib yang memampukan kita untuk berjumpa dengan Dia. Lelah dan susah jiwamu, serta gelap gulita kau. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulita kau. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Saudara, di dalam terang kemuliaan Kristus, maka dunia, maka hati yang salah itu, perasaan cinta yang salah itu akan menjadi hampa. Jemaat sekalian, pada malam hari ini kita juga berkesempatan untuk membawa beberapa pokok doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa, marilah jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru dalam menjalani masa Prapaskah ini
marilah kita menghayati dan menjalaninya dengan baik. Marilah pada masa Prapaskah ini, biarlah kita memiliki kehidupan yang semakin berdampak dan semakin berbuah untuk menjadi hidup yang lebih baik. Yang kedua, marilah kita berdoa bagi jemaat kita yang sakit di dalam perekonomian, yang mungkin pada saat ini sedang tidak stabil akibat begitu banyak pergumulan kondisi negara yang saat ini kita hadapi. Marilah kita juga berdoa untuk keharmonisan rumah tangga dari setiap kita yang telah berkeluarga. Selanjutnya, marilah kita berdoa bagi Panitia Paskah 2021 GKI Karangsaru. Kita berdoa agar Panitia Paskah ini dapat saling bekerja sama, bersinergi yang baik untuk dapat merancangkan acara demi kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, marilah kita berdoa untuk program vaksinasi dari pemerintah yang saat ini sedang berlangsung. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Sekalipun berkali-kali kami jatuh, berkali-kali kami mendukakan hati Tuhan, berkali-kali kami tidak setia, berkali-kali hidup kami ini gagal di dalam mengikuti Tuhan. Namun kami menjumpai betapa Tuhan terus setia di dalam kehidupan kami. Betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Betapa kasih Tuhan itu memperbaharui hati kami untuk kami dari hari ke hari bangkit lagi, berjuang lagi untuk hidup mengasihi Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon Tuhan menyentuh, menghangatkan hati kami yang mungkin saat ini sudah dingin. Karena begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini yang tidak dapat kami pahami, tidak dapat kami mengerti dalam akal sehat kami. Begitu beratnya pergumulan kami sehingga membuat hati kami menjadi kering. Kami tidak lagi dapat memandang Kristus. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Supaya dalam masa-masa Prapaskah membuat kami semakin melihat, menghayati betapa pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Betapa anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami itu memampukan kami. Untuk kami anak-anak-Mu dapat datang kepada Tuhan. Kami dilayakkan untuk berjumpa bersama dengan Tuhan, menikmati relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Anugerah pengampunan yang daripada Tuhan itulah yang memampukan kami dari hari ke hari. Kami dapat berdiri tegak. Tuhan, tanpa Engkau tidak mungkin kami berjalan sampai sejauh ini. Tidak mungkin tanpa Tuhan kami punya kekuatan untuk berdiri lagi menghadapi begitu banyak badai dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong kami supaya dalam masa Prapaskah ini kami merefleksikan kembali bagaimana cinta, bagaimana kasih, bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Bapa yang baik, pada malam hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin mereka sedang sakit, mereka sedang dalam masa pemulihan. Mereka yang terus bergumul karena penyakit yang sampai hari ini belum kunjung pulih. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak-anak-Mu ini. Tuhan, berkati mereka, biarlah di tengah-tengah segala pergumulan itu mereka dapat tetap melihat Kristus. Hati mereka boleh dihangatkan, dipenuhi oleh sukacita, dipenuhi oleh hati yang terus dapat memandang Kristus sekalipun begitu banyak pergumulan terjadi di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong melalui obat-obatan, tenaga medis, peristirahatan, Tuhan tolong melalui orang-orang yang menjaga dan merawat. Tuhan berkati supaya mereka dapat diberikan kesabaran dan semua hal yang digunakan dalam proses pemulihan dapat digunakan supaya mereka dapat semakin hari kondisinya semakin pulih. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang bergumul tentang masalah perekonomian. Tuhan, memang ini bukan hal yang mudah. Tetapi kami mau belajar untuk menggantungkan dan menyandarkan harapan kami kepada Kristus. Tuhan, tanpa Engkau, sulitnya kehidupan membuat kami pasti jatuh. Tapi ketika kami melihat Tuhan, menyandarkan hidup dan seluruh apa yang menjadi pergumulan kami kepada Tuhan, maka kami punya harapan untuk melihat hari esok.
Sekalipun pada saat ini perekonomian mungkin belum sepenuhnya stabil, maka tolong kami Tuhan supaya kami dapat dengan bijak mengelola keuangan kami, membuat kami juga bijak untuk mengatur apa yang harus kami lakukan untuk dapat tetap survive di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga yang mungkin pada saat ini sedang berada di dalam masa-masa krisis. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan relasi rumah tangga kami yang mungkin pada saat ini sedang dingin. Antar suami, istri, relasinya sudah tidak baik. Mungkin kami saat ini sedang diam-diaman. Mungkin pada saat ini kami terus menyimpan perasaan marah antar satu dengan yang lain. Antara orang tua dan anak hidup dipenuhi dengan kekecewaan. Sehingga relasi kami di dalam rumah sudah tidak baik lagi. Tuhan, kami mohon Tuhan menghangatkan kembali situasi di dalam rumah yang saat ini sedang dingin. Tuhan tolong supaya kami diberikan keharmonisan kembali. Tuhan tolong supaya ketika Tuhan menjadi kepala dalam rumah tangga kami, membuat kami punya pengharapan bahwa rumah tangga ini adalah anugerah daripada Tuhan. Maka biarlah kami melihatnya juga sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Panitia Paskah 2021 yang sudah terbentuk di GKI Karangsaru. Tuhan tolong supaya kami tim dapat saling berkoordinasi dengan baik. Kami dapat saling bekerja sama dengan baik. Sekalipun ada perbedaan di antara kami, namun kami dapat saling membuka diri dengan penuh kerendahan hati menerima satu dengan yang lain. Kami boleh bersinergi dengan baik. Tuhan tolong mampukan kami. Tuhan tolong juga supaya apapun yang telah kami rancang dalam acara Paskah 2021 ini boleh membawa jemaat Tuhan semakin mengenal kepada Kristus. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk program vaksinasi dari pemerintah. Kami berdoa kiranya orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan boleh diberikan hikmat di dalam mengambil keputusan demi keputusan. Tuhan tolong mereka supaya mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka bagi negara ini dengan penuh integritas di hadapan Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong Bapak Presiden, Tuhan tolong setiap jajaran menteri, orang-orang yang turut ambil alih di dalam program vaksinasi ini. Bahkan kami seluruh warga negara Indonesia, agar kami juga dapat diberikan hikmat untuk tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak menjadi takut dan ragu-ragu, tetapi kami boleh dengan hikmat Tuhan melihat apa yang terbaik melalui program vaksinasi ini. Tuhan, demikianlah doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, debu abu yang tercurah ini kiranya menjadi tanda pengingat bagi kita bahwa kita ini berasal dari abu, debu, dan kelak akan kembali menjadi debu abu. Kita ini adalah manusia yang rapuh, manusia yang fana. Dalam kesadaran akan kerapuhan dan kefanaan kita, dalam masa Prapaskah 2021 ini, marilah kita bertekad untuk berproses hidup benar di hadapan Tuhan. Marilah kita buang berhala-berhala hati kita, abu ke abu, debu ke debu.
kasih-Mu. Sangkakala berbunyi tanda dari Dia, hari Tuhan kan datang, harinya telah dekat. Abu ke abu, debu ke debu, abu ini tanda bagi umat-Mu. Kami pun bersiap ikut jalan-Mu, bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Goyahkanlah hatimu, jangan bajumu, berbalik pada Tuhan yang Maha Penyayang. Abu ke abu, debu ke debu, abu ini tanda bagi umat-Mu. Kami pun bersiap ikut jalan-Mu, bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Dari surga tangan-Nya menolong kita, mengangkat kita semua dari debu abu. Abu ke abu, debu ke debu, abu ini tanda bagi umat-Mu. Kami pun bersiap ikut jalan-Mu, bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Marilah kita memohon berkat Tuhan, agar Tuhan mengiringi langkah kita dalam menjalani masa Prapaskah tahun ini. Masa Prapaskah 2021 ini sungguh menjadi masa di mana kita berproses menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan mengiringi